Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memberikan presentasi mengenai laporan magang saya dengan judul Perancangan Aplikasi Toko Buku Berbasis Desktop Menggunakan Delphi di CV Prima Bakti Persada. Dengan saya, Hawina Aunil Azifa, NIM 2105 1204079. Pada kesempatan kali ini, yang ingin saya presentasikan yaitu mengenai desain perancangan program. Jadi, perancangan program aplikasi toko buku berbasis desktop menggunakan Delphi dapat melibatkan beberapa langkah dan komponen penting. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perancangan program tersebut. Yang pertama dilakukan adalah proses analisis kebutuhan. Ya, ini merupakan langkah pertama dalam perancangan program dengan melakukan identifikasi kebutuhan utama dari aplikasi toko buku, seperti manajemen stok buku, data pelanggan, penjualan, pembelian, laporan, dan sebagainya. Ini adalah analisis kebutuhan yang saya lakukan bersama tim di tempat magang saya. Kebutuhan dari aplikasinya terdiri dari 2 menu. Yang pertama ada menu master dan pelayanan. Di menu master ada halaman untuk distributor, kategori, dan penerbit. Lalu di menu pelayanan ada menu buku, pelanggan, dan transaksi. Ini ada penerimaan buku, retur buku, dan penjualan. Lalu di bagian master itu ada 3 komponen tadi ini, ada 3 menu. Lalu di setiap menunya ada entry untuk memasukkan data. Lalu ada data ini untuk menampilkan data yang sudah di entry begitu. Lalu di pelayanan juga seperti itu. Pada menu buku ada bagian entry dan ada yang menampilkan data. Pelanggan juga sama seperti itu. Lalu yang transaksi itu ada dari atau ke distributor. Jadi buku yang masuk ke dalam toko buku melalui distributor itu ada 2 transaksi. Yang pertama, transaksi penerimaan buku. Jadi ini distributor mengirimkan buku kepada toko bukunya. Lalu yang kedua, transaksi retur buku. Ini jika buku ditemui ada yang tidak sempurna, maka toko buku bisa melakukan retur kepada distributor. Lalu yang kelima, ini dari atau ke pelanggan. Jadi berkaitan dengan pelanggan, yaitu transaksi penjualan buku. Nah, di masing-masing menu ini juga ada bagian entry untuk masukkan data. Lalu yang kedua ada untuk menampilkan data. Ya, lalu proses yang kedua yaitu desain interface pengguna. Ya, jadi setelah kebutuhan dianalisis, selanjutnya itu melakukan desainnya, diimplementasikan gitu. Nah, pemilihan elemen interface gitu ya, seperti tata letaknya, fungsi masing-masing dari elemen itu perlu diperhatikan. Dan desain interface ini haruslah yang bersifat mudah untuk digunakan oleh pengguna. Nah, pada kesempatan magang saya ini, saya diberikan tugas untuk membuat desain interface dari aplikasi toko buku berbasis desktop menggunakan Delphi 10. Lalu yang ketiga yaitu desain database gitu ya. Yang perlu dirancang yaitu struktur database untuk menyimpan data yang diperlukan oleh aplikasi. Jadi dalam perancangan suatu aplikasi gitu dapat merancang apa saja tabel yang diperlukan untuk menyimpan informasi buku seperti judul, penulis, penerbit, harga, jumlah stok, dan sebagainya. Yang mana itu akan diimplementasikan di dalam desain interface-nya sesuai dengan tabel pada database pada halaman entry data pada aplikasi. Lalu yang keempat yaitu pengembangan fungsi aplikasi.
pada tahap ini saya itu diberi kesempatan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi aplikasi seperti penjualan, pembelian, manajemen stok, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu yang kelima, ada pengujian. Setelah aplikasi sudah dibuat, khususnya di bagian saya adalah desain interface-nya, sudah selesai dibuat, maka dilakukan pengujian, yaitu merun aplikasinya. Memastikan bahwa semua fungsi itu berjalan dengan baik dan tidak ada bug-nya. Gitu. Yang keenam, pemeliharaan dan pengembangan. Jadi setelah aplikasi berhasil dijalankan, sudah selesai proses pengujian, maka diperlukan untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan, seperti menambahkan fitur baru jika diperlukan, atau memperbaiki bug yang muncul, dan terus memperbarui aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan umpan balik dari pengguna. Ya, berikut saya akan memberikan gambaran dari aplikasi yang saya buat. Ini adalah halaman utama dari aplikasi toko buku. Ada menu master dan ada menu pelayanan. Di master ini ada data distributor, lalu data kategori, ini ada entry kategori, dan data kategori untuk menampilkan. Data penerbit juga seperti itu. Di sini saya akan memberikan satu contoh di data buku. Di sini sudah saya buka. Untuk halaman entry data buku, tampilan desainnya seperti ini. Jadi saya menyusun desainnya dengan ini disesuaikan dengan tabel database yang dibuat oleh tim development dari tempat magang saya. Lalu saya implementasikan di dalam desainnya seperti ini. Lalu untuk menampilkan data bukunya seperti ini. Jadi nanti ketika data bukunya sudah dimasukkan akan tampil di halaman ini. Lalu saya coba untuk menjalankan. Ya, ini adalah halaman utama ketika aplikasi dijalankan. Sama seperti tadi, ada data master, pelayanan, kategori. Ini ada dua pilihan. Entry akan muncul seperti ini. Simpan jika isinya sudah benar, lalu klik simpan. Kalau cancel, ini data yang sudah dimasukkan itu akan hilang. Nah, seperti ini, seperti di reset kembali. Lalu untuk data kategori, ini akan muncul di sini. Lalu ini ketika fungsinya diklik tambah, akan memanggil halaman entry datanya. Seperti itu. Lalu bagian pelayanan, tadi toko buku, entry data buku. Ini ada ini, sesuai dengan tabel database yang sudah dibuat oleh tim. Sama seperti tadi, jika yang diisikan sudah benar, maka klik simpan. Tapi jika ada yang salah atau tidak jadi untuk memasukkan, klik cancel agar reset kembali isinya biar 0. Gitu. Dan sama ketika untuk halaman menampilkan data buku, seperti ini. Jika diklik menunya akan memanggil halaman entry data buku. Dan saya membuat ada data distributor, data kategori, data penerbit, lalu pelayanan, ada data buku, data pelanggan, data transaksi penerimaan, data transaksi retur, dan data transaksi penjualan. Ya, sekian dari presentasi laporan magang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.